Halo guys, jumpa lagi dengan saya Gunawan WST. Kali ini kita akan bahas mengenai saham Aneka Gas Industri. Ini sesuai dengan permintaan yang ada di kolom komen untuk membahas saham Aneka Gas. Kita lihat sekarang, kita cek Aneka Gas itu sekarang ada di mana? Di sektor industri basic material. Aneka Gas ada di urutan Oke, langsung saja kita lihat ke historinya. Rabu kemarin tanggal 19 Mei. Ya, 19 Mei benar. Aneka Gas Industri ini ada di peringkat 16 dengan penurunan sebesar minus 1,92. Termasuk yang buruk ya, karena ada di yang paling jelek memang JTBN. Ini ada berturut-turut 20 saham dengan loss tertinggi dengan aset di bawah di atas 1 triliun untuk sektor basic material. Kemudian ini ada di papan utama. Saya membahasnya di papan utama karena Aneka Gas ini memang berada di papan utama. Kita lihat grafiknya. Aneka Gas di sini berarti dia ada di grup 3 ya. Nah, ini adalah grafiknya grup 3. Aneka Gas ini warna biru ya di sini. Nah, dia naik kemudian turun. Ini terjadi di 20 Januari dia mencapai puncaknya dan dia mulai naik ada di 11 Januari. Jadi sekitar 10 hari dia naik kemudian terkoreksi. Dan ini adalah teknikalnya. Di sini emang nggak kelihatan ya garis resisten dan supportingnya karena ini adalah perbandingan untuk membandingkan dengan saham lainnya. Jadi sengaja saya bandingkan dengan saham yang setara. Ini ANTM ini Aneka Tambang, INTP itu Indosemen Tunggal Perkasa dan seterusnya. Dan yang crude ini adalah minyak dunia yang warnanya abu-abu. Warnanya selalu tetap abu-abu dia. Kenapa saya bandingkan dengan minyak dunia? Supaya kita tahu ya ekonomi atau saham saat ini di Indonesia seperti apa dibanding harga energi di dunia gitu. Jadi kalau kita lihat di sini harga energi itu selama 6 bulan ke belakang sudah naik hampir sekitar 40%-an gitu. Cukup tinggi. Sementara ini adalah harga saham juga trennya rata-rata naik. Walaupun 2001 ini kecenderungannya turun. Kita lihat ini adalah sudah saya jelaskan grafiknya. Kemudian kita ke saham dengan durasi mingguan, di mana posisi Aneka Gas ada di ini peringkat 14 dengan minus 1,92. Secara mingguan dia naik minus 1,45. Nggak terlalu besar, nggak terlalu buruk karena memang slope-nya sudah tipis ya. Jadi sudah tidak banyak sentimen, jadi harganya relatif sideways saja. Kemudian kita cek di history 30 hari. Aneka Gas ada di peringkat 7, minusnya minus 7. Yang tertinggi ini Semen Batu Raja ya, minus 15. Jadi termasuk saham yang mengalami penurunan 30 hari ke depan. Jadi saya jadi mengerti kenapa ada yang mau request analisa ini, karena mungkin
Sekarang lagi minus dia. Kita cek lagi di 60 hari. 6 bulan ya. Sorry, langsung 6 bulan. Aneka gas ada di positif 17. Jadi sebetulnya nggak terlalu jelek-jelek amat. Tapi masalahnya kita akan bisa lihat masalahnya ada di chart nanti. Di chart pembahasan saya. Kalau ini chart perbandingan yang saya tunjukkan tadi, yang ini adalah chart yang analisanya. Kita lihat dulu fundamentalnya, bagaimana fundamental aneka gas. Aneka gas ada di grup 3, kita masuk grup 3 dulu supaya masuk. Ini adalah fundamentalnya. Perlu kalian ketahui semua bahwa grafik ini datanya tidak saya ketik ya, jadi saya langsung ke link ke sumber datanya. Jadi nggak mungkin saya salah kecuali webnya tersebut yang salah gitu. Jadi ini dibuat secara script, secara programming semuanya tulisannya. Tentu saja dengan tulisan saya sendiri. Tapi intinya mereference pada data-data. Seperti ini data kenaikan-kenaikan ini semuanya pakai bahasa Indonesia tapi datanya dari luar. Kita lihat newsnya dulu. Pada 15 September 2020 rilis surat utang sebanyak 305 miliar. Kemudian tidak banyak laba merosot 59%. Ini berita di 1 Desember 2020. Kemudian ini bursa efek ini tanggal 18 ya, menjelang puncaknya tadi, mencermati pergerakan saham AGI yang naiknya luar biasa pada periode tersebut. Kita sudah lihat di tabelnya, nanti kan kita lihat lagi tabelnya di grafiknya di pembahasan selanjutnya. Ini adalah laba AGI turun 3,5% pada tahun 2020. Jadi tahun 2020 dibanding tahun 2019 gitu. Jadi ini adalah kuartal ya. Jadi laba per kuartal dia memang ada kenaikan yang cukup signifikan di periode Desember 2020. Tetapi secara keseluruhan ternyata labanya turun dibanding tahun sebelumnya. Total revenue-nya relatif, yang biru ini total revenue ya, dalam trend up. Kemudian net income-nya juga sama. NPM-nya, kinerja efisiensi penjualannya juga naik. Kalau kita lihat ekuitasnya, yang biru ini ekuitas ya, ekuitasnya dia hampir sama ya, 33, 32, enggak berubah banyak. Kemudian kita lihat liabilitasnya juga relatif sama, 3,9, 3,8, malah turun ya. Ini adalah perdagangan kemarin. Earning per share-nya 41,49 rupiah per harga sahamnya 1020. Kapitalisasi sahamnya 3 triliun. Dia nggak termasuk perusahaan yang besar-besar amat, hanya 3 triliun. Kemudian volume perdagangannya rata-rata 5 juta lembar, termasuk yang banyak diperdagangkan ya. Kemudian kita lihat di sini, ini adalah catatan saya. Jumat 16 April, akuisisi pabrik Samator berhasil pada 21 Maret 2021. Raih penjualan 2,18 triliun. Berita 9 April 2021.
Kita cek sekarang di grafiknya seperti apa sebenarnya, grafik analisanya. Sekali lagi, ini adalah grafik analisa yang saya buat, sedikit berbeda dengan grafik yang ada di chart Anda. Memang ini sudah modifikasi banyak ya, jadi newsnya ada di sini. Nah, sudah saya masukkan. Ini jadi akuisisi di sini newsnya. Nah, sekarang kita lihat pemahamannya. Pada tanggal 16 April, ini tanggal 16 April ya, akuisisi pabrik Samator resmi dinyatakan selesai. Akuisisi ini sebetulnya terjadi mulai 2018 dan berlangsung incremental, sedikit demi sedikit gitu ya, karena beberapa aset itu di dalam pengawasan bank gitu. Dan ini adalah closing terakhir saat aset yang di Gresik, aset Samator yang di Gresik dan di Banten, kalau nggak salah di Cikande ya, Cikande Banten itu resmi diambil alih dari Bank BNI Agroniaga. Kenapa setelah diumumkan harganya malah cenderung turun? Nah, perlu kalian ketahui bahwa akuisisi ini sebenarnya sudah, negosiasi itu sudah berlangsung sejak di sini, bisa kelihatan sekali. Tetapi memang yang nggak ada di berita, di news, karena sifatnya ya bisik-bisik gitulah, rumor gitu namanya itu kalau di pasar modal. Dia naik secara sangat tajam dan ini biasanya pasti selalu terjadi. Kenapa? Karena banyak orang yang fear of miss opportunity ya, jadi takut kehilangan, jadi dia masuk sampai akhirnya, nah di sini pasar mulai jenuh dan mulai berpikir realistis. Ternyata ya sudah, ini kayaknya terlalu tinggi, langsung drop turun. Saya mau garis bawahi bahwa kita harus bisa membedakan news, bahwa news itu sudah terjadi atau news itu akan terjadi gitu, dan atau news itu sedang berlangsung gitu. Ini jelas news sudah terjadi. Dia bilang bahwa proses akuisisi sudah terjadi dan saat di sini dia sudah naik tinggi sekali gitu loh. Otomatis dia akan terkoreksi pada nilai wajarnya. Kenapa nilai wajarnya? Ini kan proses akuisisi sebetulnya sudah berlangsung lama dan bisnis doing like as usual ya. Jadi ketika di sini dia dirasa nggak masuk akal lagi kalau melihat dari fundamentalnya tadi ya. Fundamentalnya tadi kan naiknya juga nggak tinggi-tinggi amat, asetnya juga nggak bertambah-tambah amat, ekuitasnya juga nggak bertambah-tambah amat. Jadi ketika sahamnya naik secara luar biasa, otomatis koreksi itu terjadi. Di sini orang mulai, oh pestanya sudah selesai, mari kita lepas sahamnya. Sayangnya beberapa investor yang pemula tidak menyadari dan ini menganggap ini suatu berita opportunity. Loh, asetnya akan naik, maka akuisisi naik, maka asetnya naik dan omsetnya akan naik, pabriknya akan tambah besar. Lupa bahwa proses itu sudah berlangsung. Ini hanya formalitas diumumkannya. Seperti itu. Jadi bagi saran saya, bagi yang kecantol di 1500 ke atas, ya sudah close saja. Cut loss saja. Kenapa cut loss saja? Kemungkinan dia kembali ke 1500 itu kecil sekali. Lama maksudnya, bisa terjadi 1500, tapi untuk 3 bulan ke depan gitu kemungkinan nggak akan tercapai gitu. Ini akan, apalagi sekarang ekonominya lagi menurun ya, sektor kesehatan saat ini juga banyak merahnya. Otomatis orang sekarang ini takut masuk ke rumah sakit karena bisa-bisa sakit demam berdarah pulang-pulang kena COVID gitu. Itu hanya asumsi saya, bukan kebenaran ya, bukan kebenaran mutlak, mestinya perlu riset untuk
membuktikan kebenarannya. Jadi ini akan, dan kita lihat slope-nya ini, garis biru dan merah ini makin mendekat gitu. Jadi ini pergerakannya nggak akan jauh-jauh amat seperti sebelumnya. Lihat nih, kalau kita lihat ke belakangnya ini ya segitu amat aja. Jadi seperti itu analisa untuk aneka gas. Bagi yang ingin dianalisakan untuk saham lainnya silahkan komen di bawah. Kalau saya berkesempatan, oh ya, untuk saham apa yang permintaan satunya itu ya, Carta atau apa ya, lupa ya. Itu gini, itu yang perusahaan emas itu ya, nggak saya bahas karena menurut saya itu salah beli. Kita jangan membeli saham yang nggak banyak dipublish juga. Kita nggak tahu corporate actionnya nanti otomatis, dan lebih mudah digoreng gitu. Jadi ya saham yang umum-umum saja lah, jangan saham yang aneh-aneh. Oke, terima kasih sudah mendengarkan analisa saya. Sampai jumpa.